manusia itu punya sifat melekat, kesalahan, kelalaian, kealpaan, ya sejenisnya lah. Dan jangan berharap ingin hidup tanpa salah, pasti salah. Gerak hati sekecil apapun semuanya dimonitor oleh Allah kok. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Allah kaya sendiri, Allah maha terpuji. Paling-paling kamu yang butuh sama Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tidak butuh sama kamu. Allah kaya sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, ketika muncul keinginan disanjung orang, hilang itu semuanya. Kata Allah, yang ambillah untukmu. Kita berbuat baik, lalu kita expose, dipamerkan, diceritakan orang lain, kebanggaan. Jadi gue salah, kop, badawin sira dewak, dibutuh-butuh siraku. Ngerti boleh? Yang paling indah ialah ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Ya Allah, aku berbuat semua ini adalah karena cintaku kepadamu. Semoga engkau berkenan. Itulah yang bisa saya lakukan. Kekurangan kesalahan sudah pasti ada. Tapi aku yakin engkau maha besar untuk mengampuni segala kesalahanku. Enak nih kuping gak? Lianna ta'ata allati yansha'u 'anil 'azzi wal istikbar, karena taat yang menimbulkan rasa bangga dan sombong, akbahu minal ma'siyah, lebih buruk daripada kemaksiatan, allati turisidzulla wal iftiqar, yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Bal fil haqiqah laisat bita'atin. Kebaikan yang bangga itu hakikatnya bukan ketaatan. Wa kullu ma azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi. Apa saja yang diagungkan oleh makhluk menjadi terhina menurut pandangan Allah. Dan seringkali hal yang terhina menurut pandangan manusia, malah itulah yang mulia menurut pandangan Allah. Orang miskin mulia nggak di tengah masyarakat? Melarat bantat ya, terhormat boleh. Tapi Allah melihat engkau hebat. Engkau kuberi tugas dengan tidak kuberi fasilitas. Engkau mampu menjalaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mereka mengatakan bahwa ya tidak ada di sana apapun kecuali ya karunia Allah juga. Wala na'ishu illa fi syadrihi, dan kami tidak bisa hidup kecuali dalam tutupnya Allah, dalam penutupannya Allah. Jadi bisa nasira masih uripku barang karena ditutup-tutupin Gusti Allah kini syarat. Lamun kebelesakannya dibongkar kabeh, kelengar kabeh siraku. Sudah tidak akan ada lagi orang tersanjung dunia ini. Paham boleh? Dari bulannya sing merasa dirinya orang terhormat, orang yang level entut, barangnya masukkan. Boleh kabeh nang ngundak kesiran no boleh. Iya kenapa ya? Sementara ini kita masih disanjung, masih dihargai orang ya karena masih ditutupi oleh Allah sebetulnya. Jadi terima kasih sama Allah masih nutupi gitu toh. Sing dalam mesti sebut wong alim, sebut kiai, sebut ustad, sebut ya itu kan. Saya tahu persis kok kemanusiaan tuh. Potensi sekali untuk berbuat jahat ya. Ya. Walau kusyifal ghita, lamun tutupnya dibuka, la kusyifa an amrin azim. Ketangguhan boroknya luar biasa. Sangat besar sekali ya. Nggak apa-apanya. Ya mudah-mudahan semoga ditutupi sama Allah aja gitu. Ya kutum kanan. Ya. Ada pada koran TKB leh. Ya saya bensin. Iya. Sebab yang jadi masalah ya begini. Kita nampaknya berusaha untuk menutupi kejahatan kita. Sebetulnya kita akan tidak berdaya untuk mudah diungkap oleh siapapun. Iya kan? Tapi kadang-kadang kali beli ketangguhan BK, iya berangsa. Banyak orang perempuan yang menyanjung-nyanjung suaminya, beli laki kita mah, ya lagi masing-masing ngadakan lakinya sih. Laki kita mah beli, nurut, eman, bakal melakukan deluk baik, entut, sekedar guru kesirane, sekarang. Bakal melakukan diwakas jelalatan mata dah. Iya itu. Kan? Ya memang begitu loh kira-kira. Ya terus aja bobat lah barang sih. Jadi daripada kita itu berupaya menutupi ya
sebaiknya dengan Allah terbuka sajalah, transparansi dengan Allah aja ya Allah. Ya minimal kita akan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah banyak berbuat jahat, kita aja. Wa qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu miskin ibnu Adam. Jismun aibun wa qalbun ma'ibun yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bil aibin. Terlalu manusia tuh. Miskin ibnu Adam. Terlalu manusia tuh. Terlalu manusia tuh. Jismun adimun. Badannya cacat. Wa qalbun ma'ibun. Atine cacat. Yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin. Yuridu an yukhrija min ma'ibaini amalan bila aibin. Bus badannya cacat, hatinya boleng, tuli kepengen bisa ngelakoni barang, ngelakoni amal sih nggak boleng ya boleng kabeh. Sih nggak cacat konan. Aku yang berbuat sesuatu yang sempurna, nggak ada kesalahannya nggak bisa. Iya, kitanya cacat, hatinya cacat, amalnya yang nggak bisa, iya maksa baik kan enggak. Jadi ya itulah bahwa sulit kita melakukan pekerjaan secara sempurna, utuh, dan tidak ada kekurangan. Selalu ada kekurangannya. Jadi nggak ada satu prestasi yang sifatnya final, inilah yang terbaik. Nggak bisa. Kalau kita evaluasi ya tetap aja ada aja kekurangannya. Embu kurang asem, embu kurang bawang, embu kurang uyah, embu kurang mateng. Embu gorengnya, lengannya kurang mateng, masih mete dicemplungaken jadi kelomok kabeh bikin ki. Iya kan, masakannya enak, ininya enak, tapi ada kan kurang bersih. Iya, rasanya enak, ngobrol dagingnya alot, iya kan. Ngaji ngomongnya enak, tapi dalilnya orang berpakun bae, mana-mana yang kul bidatin tolal lah, kul bidatin finara, kun dari loroko. Nggak panggung maning, cerita kul, cerita talkin, walak bawa, ngaji mah enak, iya. Anak sih ngomong dalil kakek kolam maning asat kabeh koleh sampai anak. Anak ngomong enak, tapi guyonnya kakek maning. Ya semuanya tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau melihat sesuatu itu pengen lengkap, ya harus melihat dari segala sisi. Kayak wong tuku omah, aja sekelayaban dalam sing jabane bae. Dalam sing sore, dalam sing dhuwur, dalam sing guri, dalam sing kulon, sing wetan, katon kabeh kan. Nah baru kita bisa menaksir berapa harga rumah itu. Apalagi berdasarkan foto, ya nggak mungkin dong. Ya kan, waduh rumahnya bagus, ya di foto bagus. Bakal fotoku langkah yang bener kan enggak. Luru rabi, sing foto, wayo ketemu, waduh boleng. Jerawat dulu. Misalnya nggak difokus dulunya fotonya. Ya itu makanya. Qultu wa li hadzal ma'na qala ta'ala ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itu adalah orang-orang yang kami terima amal mereka yang terbaik. Yang kurang baik, yang tidak baik tidak kami terima, yang terima kami yang terbaiknya. Itu yang kami terima. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mampu melakukan satu perbuatan yang baik, dan yang baik itu kami terima. Jadi nggak lepas, yang nggak baik, yang nggak diterima dong. Hajinya bagus, puasanya bagus, sholatnya masih jelek. Sholatnya bagus, ini bagus. Perlakuan di rumah tangganya nggak bener. Ning rabe eman, ning tangganya tukaran bae. Ning sedur eman, ning lakinya beli eman. Walakal besing. Ya, jadi jangan diharapkan ada seseorang yang sempurna di dunia ini. Yang penting ya apa yang bisa kita lakukan sajalah, dan kita harapkan semoga dapat diterima gitu. Nah di sini ada satu analisa bahasa di mana Allah berfirman nataqabbalu anhum. Faqad 'abbara bi'an, di sini kata prepositionnya dengan menggunakan an. Ya, an bukan min tapi an. Allati tadullu ala tajawuz. Yang an itu menunjukkan melangkahi, melampaui, melewati. Ya,
Walam yaqul nataqabbalu minhum, tidak dikatakan nataqabbalu minhum, tapi nataqabbalu anhum. Sebab kalau nataqabbalu minhum, kami terima benar-benar dari mereka, serah terima secara seleksi, sing boleng-boleng minggir diberi sebuah baik. Tapi baka anhum, ya wis lah boleng titik mancing ki. Secepon ki ana sing bolengnya, ana sing masih mentah, ya wis kabeh besisan. Natajawazu anhum. Jadi nataqabbalu anhum itu mana tajawuz seperti itu. Ini bahasa Arabnya, di bahasa Indonesianya enggak ada. Fakanu qal ulaika alladzina natajawazu anhum fi amalihim. Seolah-olah Allah berfirman, ulaika alladzina natajawazu anhum. Mereka itulah orang-orang yang kami langkahi, kami lewatkan, kami loloskan dari amal-amal mereka, dan kami terima amal mereka itu. Kami loloskan, tak lulusakan. Bukan dia berkualitas, tidak, kami luluskan sudah barang itu. Itu bedanya. Jadi ya tidak ada rotan akar pun, ya wis. Jadi ya kami terima sajalah dengan segala kekurangannya. Jadi kami hargai gampangan aja dah, udah rata-rata kan gitu aja. Rata-rata sekira 5.000 dah, gak usah beda lagi tuh. Itu namanya tajawuz. Kita memilih orang juga, ya ning dogolong anak, ning pinter anak, ning ayu anak, mumpaya kuping ambak ini. Ya uslah kan. Gampang bisa tutup kalau jilbab. Ya. Ya tadi pribadi ya kan, kuping mah tidak, bukan hal yang substantif kok. Iya, variasi bahkan. Ya bakal ambil kenamanan makanya gajah mau dibantes ya. Ya 4 titik kan kan. Iya. Wallahu ta'ala alam. Warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala wal albala wal hawa wasyahwa ma'junatun bitini adamin. Albala wal hawa, dan hawa nafsu, belai cilaka, hawa nafsu, syahwat, ya, ma'junatun bitini adam, adonane adam gun ku barang. Jadi siraku, wujudnya siraku barang emang ka adon-adone kayak asalnya kayak anak balane, anak syahwate, anak pemaning, anak hawa nafsune, diublak-ublak, plak-plak dari sirakun ku. Iya kan? Jadi memang adukan adonane ya singkono iku siraku. Iya, jadi ya nggak usah mengagumi diri sendirilah, ya kadang siraku apa sih adonannya apa sih terima. Iya, gelepungnya sejen siraku. Iya, makanya jadi kita sekali-kali selalu ulang bahwa manusia itu punya sifat melekat, kesalahan, kelalaian, kealpaan, ya sejenisnya lah. Dan jangan berharap ingin hidup tanpa salah. Pasti salah. Gerak hati sekecil apapun, semuanya dimonitor oleh Allah kok. Gitu. Memang dibuat dari tanah sih. Dibuat dari tanah. Dari tanah clay, ya, tanah liat. Jadi tanah, syahwat, hawa nafsu, bala, diublak terus dibikin Adam. Qila huwa wa huwa ma'na qauluhu ta'ala inna khalaqnal insana fi min nutfatin amsyajin nabtali. Kami ciptakan manusia dari sperma yang diaduk. Sperma yang diaduk, aduh, siraku asaleku digawe sing banyu manis sing diublak-ublak. Nabtalihi yang kami uji, ay akhlat, campuran-campuran. Faqtalat bihi albala walahwa wasyawa. Faraqiba ibnu Adam minha, disitulah furuqiba atau farokkaba ibnu Adam minha. Allah menyusun komposisi Adam itu dari ya itu bagian-bagian itu, ya air mani, ya hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Dan kalau tidak salah ya kita sendiri bisa muncul juga karena didorong syahwat juga.
Kalau nggak ada syahwat, mana muncul kamu? Iya. Jadi lah, you know kayak anak. Kalau anak kan hanya akibat dari syahwat itu. Iya ya. Dan yang anehnya tidak ada kapoknya. Bayangkan betapa sakitnya orang melahirkan. Maut tantangannya. Antara hidup dan mati. Sakitnya kayu masalah pating kelenyere kaya pala raya. Tapi bis peragat lain kaya. Ya beli kapok sih. Ya maksahan men mah. Ya tau nong wadan. Wong wadan bisa piping 10 aja. Ngerakan ko. Wong lanang sepisan begawis kapoknya pitung turunan gitu. Iya. Bakal beli kelanjutan jadi siapa? Ya, kita ngalami mencret sepisan aja mulusnya utang kayak apa melintir, Masya Allah. Barang gon menunggu pembukaan 10 ke masal tulung dina tulung bengi ke palak pelit tegak sakitnya bukan main. Iya sih mah masa paham mah belum rasani. Falazimathu salasatu. Sehingga melekatlah manusia itu dengan sifat 3 itu. Bala, syahwah dan hawa, syahwah dan bala. Madamat biniyatihi qa'imatun. Atau madamat qa'imatan biniyatihi. Wa basyariyatuhu mawjudatan. Selagi masih langgeng, masih ada dengan niatnya itu. Dan kemanusiaannya masih ada. Selagi masih ada kemanusiaannya, ya itulah sifat melekat itu. Hawa nafsu yang gak bisa dihindarkan. Yang sebetulnya sekalipun sudah menupus, sekalipun sudah tua renta, syahwat mah ada sebetulnya. Kepengenan masih ada. Nafsu masih banteng, mung tenaganya sing cacing. Berarti akan ketemu nih pegelebiku barangnya mah. Nggak bisa tidak, itu selalu ada. Kalau tidak ada syahwat, ya manusia tidak berketurunan. Habis, ludes. Habis satu persatu. Ya, itu kira-kira. Faizan hadamatil basyariyatu hissan au ma'nan. Kalau seandainya hilang kemanusiaan, rasa dan maknanya hilang, lam yabqa hukmu nuqtatil imsajiyah. Maka tidak lagi tersisa ya kepastian nutfah al-imsyajiyah, air mani yang diaduk-aduk tadi ya. Wasar al-hukmu lirruhin nuraniyah. Akhirnya semua keputusannya itu adalah milik ruh yang kang bangsa nurani ya. Tidak ada nafsunya, tidak ada syahwatnya ya, kayak malaikat kan gitu. Jadi yang beristighfar ya beristighfar sampai kiamat. Sing ruku ya ruku. Ya, enggak pernah berganti-ganti. Kalau manusia mah enggak bisa. Satu, kebosanan selalu datang pada manusia. Mangan sate, mongkok sesuai. Iya. Sembayang ruku, langsung sembayang. Bulan divariasi anak ngadege, anak rebaya, anak nyung sebeh, anak nyelingoge, anak tudang tudingnya kon boleh. Iya, tulia waktu ya di pencar-pencar, tangi turu, garapan turu, ya di tengah-tengah kita mengadakan aktivitas, siap-siap pulang dan ketika akan siap tidur, ya kan gitu. Iya. Ya, jadi supaya menghilangkan kejenuhan itu bervariasi. Faidha taqarrara anna amalana madkhul. Kalau kita sudah bisa memastikan, sudah bisa menentukan, sudah mengerti, yakin betul bahwa amal kita ini selalu kesusuban. Ada susubnya, ada cacatnya, madkhul. Ya, madkhul itu ibarat ada unsur-unsur lain yang masuk ke dalamnya yang membuat nilainya itu menjadi rendah. Kalau itu yakin bahwa amal kita selalu ada cacatnya, walaysa ahlan lil qubul, dan amal kita tidak layak untuk diterima. Kalau kita nilai secara jujur, tidak ada satu amal pun yang layak untuk diterima. Sembahyang asira, puasa asira, kajian asira, ngomong asira, ceramah asira, wiridan asira, bagian kada-kada hilalo gitu kika. Laman bener, wusgah, nggak ada yang layak untuk diterima. Jadi kalaupun diterima,
Ya aku sih saking ende-ende Gusti Allah pura-pura beli ngerti bae kan ditutup-tutup ya wis lah. Semaklum lah sebenarnya mah. Iya. Iya. Ya lama dipikir-pikir enggak bengi Sabtu Gusti Allah udah sentak-sentaknya gitu ki. Tapi Gusti Allah senang banget syukur sentak. Ya Allah maghfir lahum wa afihim wa anhum. Kudu nyentak orang kudu. Lamun beli ka Allah maghfir lahum wa afihim wa anhum. Rabbana zalamna kunum. Tapi juga senang disentak-sentak. Iya kan? Iya. Dari mulai ucapannya, bacaannya juga kalau dituntut sempurna. Ya pelok kabeh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya wis, kuping saya denger kok begitu. Ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rozaku, ya rojak. Itu tuh. Ana meneng ya rojak. Aduh tuh. Sing berpribadi ya wis. Gusal mah paham kata ya wis. Ya wis terimalah. Yang begitu bagus sana diawiti kalau mau ya wis ku keder bilang ya wis. Terima beli ya wis. Ajarnya ya wis ka priben ya bisa ku ya wisiku. Ya artinya apalagi kalau Allah yang maha sempurna menuntut kesempurnaan. Aduh. Kelas rolas ya. Jadi tidak mungkin akan diterima laula jamila setihi al-ma'muli kalau bukan karena kebaikan Allah menutupi kejelekan kita yang senantiasa kita harapkan itu. Ya semoga ya Allah moga ditampi moga Gusti diborong PKB lah sing bagus sing berasa kayak mangga ditampi kabeh konon PK. Iya, ya memang pesan kita jangan dulu mengklaim bahwa aku telah melakukan dengan sempurna. Jangan dong. Itulah yang bisa saya lakukan secara optimal, tapi saya yakin pasti ada kekurangan-kekurangannya. Dan saya kira yakin Allah akan berkenan. Allah tidak akan rewel kok ya, bisa semua sih. Kadang-kadang yang penuh harap untuk diterima, malah orang bodoh. Kalau orang pintar punya perasaan take for granted, diterima bangsa wurunga. Sobut metu ku berangas. Iya. Kudu ngoblewan. Iya. Ya karena dia sudah menjabat label kiai, kemudian bahasanya disebut fase, pedadal-pedidil, panca-pancuna, cekelak-cekelok wis pas beli kunku. Ya kan? Siapa yang lawereang? Wah, sadermayu. Maca kitab kak. Wis langkas yang bener gitu. Perang sana kitab yang paling bener begitu kira-kira. Ya udah jangan suka merasa begitu. Allah paling tidak suka. Jadi malah justru wong bodoh sing ketar-ketir baik kan iya. Malah justru itu yang diterima malah. Memohon ya Allah terimalah amal kami. Itulah yang bisa kami lakukan. Ya Allah tolonglah kami jangan dikasih tugas yang berat-berat yang kami nantinya tidak mampu. Jangan gitu. Alimta an naftiqarana ila ilmihi wa afihi fi halit ta'ah. Jadi dari situlah kita masih mengerti bahwa kita sangat membutuhkan, sangat mengharapkan kepada keilmuan Allah dan pengampunan Allah ketika kita dalam keadaan taat. Ketika kita sedang di keadaan baik, sedang dalam keadaan menjalankan ibadah secara baik, harus kita ketahui ya bahwa kita masih senantiasa selalu membutuhkan ampunan Dia ya untuk mentolerir kesalahan-kesalahan kita, untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Itu lebih sangat diperlukan ketika kita sedang dalam keadaan mentaati. Kita harus punya harapan lebih besar mendapat ampunan daripada kita mengharapkan ampunan ketika dalam keadaan melakukan maksiat. Nah, mana gini? Orang kalau dalam keadaan baik, ya sedang dalam keadaan baik, ya salat ya masih di 5 waktu, zikiran ya masih subhanallah ping terulikur, alhamdulillah terulikur, ya boleh. 30 telu, iya 30 telu, 30 telu. Kemudian tasbih ya sing bawa malam ya sedang lagi rajin bangun malam. Ya, justru dalam keadaan seperti itu seharusnya
harapan kita lebih besar untuk mendapatkan ampunan Allah daripada ketika kita sedang melakukan maksiat. Sebab kalau maksiat itu otomatis kita sadar itu salah. Jadi ketika kita maksiat, kita kan lebih besar keinginan untuk mendapat ampunan karena merasa maksiat. Tapi kalau kita dalam keadaan berbuat baik, dari mana ujung-ujung kita mengharapkan ampunan? Paling-paling kan bangga kan. Ya kalau kita sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan taat, dari sisi mana kita mengharapkan ampunan? Iya nggak ada. Ya kebanggaan. I have just done the best. Aku telah melakukan sesuatu yang hebat. Kan begitu. Iya kan? Kalau Anda berbuat kebaikan, kan tampil. Kalau berbuat kejahatan kan ngumpet. Iya kan? Nah, makanya atas dasar itulah maka dikatakan anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaja minka ilaih. Kamu ya kepada kasih sayang Allah ketika engkau mentaatinya lebih membutuhkan. Jadi engkau seharusnya lebih membutuhkan kasih sayang Allah ketika engkau sedang mentaatinya. Idza asa itu lebih besar daripada engkau mengharapkan kasih sayang Allah ketika kamu melakukan kemaksiatan. Itu sebetulnya lebih mawas diri yang dipentingkan. Lebih mawas diri. Perasaan ingin jadi orang loman itu hendaknya muncul ketika kita kaya. Jangan muncul ketika kita sudah miskin. Waktu kita miskin, kita ngayal pengen jadi orang dermawan. Ketika kita dikasih kekayaan, itu ngijir. Boro-boro nyumbang, kecokot 5 perak bermedidil aja. Ini wong melaratnya madani. Ya itu makanya. Jadi mawas diri kita sedang dalam kejayaan, itu harus lebih tinggi daripada mawas diri kita ketika sedang jatuh. Kenapa demikian? Yaitu kita jadi ketersesatan hati. Merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan itu. Padahal sih, kebaikan yang kamu lakukan adalah kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Karena Gusti Allah beli apa nih kebaikan siraku? Kita masuk ke dewek Gusti Allah ketika. Tidak menyungsep-nyungsep beli ya. Zakat-zakatnya beli ya. Kadang Gusti dewek. Lamun sudah nurut baik. Beli nambah berapa kerajaan kita kok? Lamun sudah yang lawan kabeh. Beli tambah ciut berapa kekuasaanku? Jadi nyatanya kan kamunya yang butuh sama Allah. Butuh kasih sayangnya. Iya. Karena secara psikologis pasti ketika orang sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan menjalani perintah Allah, atas dasar apa dia mawas diri minta ampun kepada Allah? Ya angel beliau. Kecuali kita sadar bahwa perbuatan kebaikan kita ini masih dalam ujian. Mungkin diterima, mungkin tidak. Mungkin sempurna, mungkin banyak bolehnya. Yang pasti banyak bolehnya. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, ketika muncul keinginan disanjung orang, hilang itu semuanya. Kata Allah yang ambillah untukmu. Cengkop ngusir dewek. Kita berbuat baik. Lalu kita expose, dipamerkan, diceritakan orang lain, kebanggaan. Jadi gue salah, kop, badawin sira dewek. Dibutuh-butuh siraku. Ngerti boleh? Yang paling indah ialah ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Ya Allah, aku berbuat semua ini adalah karena cintaku kepadamu. Semoga engkau berkenan. Itulah yang bisa saya lakukan. Kekurangan kesalahan sudah pasti ada. Tapi aku yakin engkau maha besar untuk mengampuni segala kesalahanku. Enak nih kuping gak? Kau nggak beli no? Enak beli nih kuping gak? Mungkin mau merengpong. Kita kurang bener sepira maning. Sekarang kon gua. Sembayang tak kelakuannya orang. Puasa Senin Kamis tak jalan nih. Jakat metu, kajipeng 10. Masih kurang bener pas semenek ya. Ya kurang sing beli benerku. Karena sidang rasa bener. Ketika engkau berbuat baik kepada seseorang yang kau cintai, lalu engkau merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan kamu, apa enggak sakit hati?
Darmunaka, kelamin busora, sing kita kan kah? Kak lipstick kah? Saya jengkin mah, Yves Saint Laurent, 700, oli tukune kita kan kah? Dutu tambah demen yang sirah, no? Dibalakakan kabeh, cengkop ngasirah kabeh kan. Paham boleh? Betapa kita memperlakukan Allah seperti itu kok. Masuk akal enggak? Lah iya. Apa yang kau banggakan? Allah nyuruh kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Sayangilah dirimu, baikilah dirimu. Aku mah gak butuh apa dengan kebaikanmu itu. Iya kan? Jadi bangga dengan kebaikan itu menjadi sesuatu persoalan yang serius. Sehingga jangan disalahkan ketika para sufi punya anggapan kebaikan yang berakibat pada kebanggaan dan perbuatan dosa yang berakibat penyesalan. Mana lebih baik? Adalah orang berbuat dosa yang menimbulkan penyesalan lebih baik daripada orang berbuat kebaikan lalu menjadi kesombongan. Mancing akal gini ke? Ya iya. Ya kalau Gusti Allah masih ada pasar bekan, no? Ya kita mau pribensi pengen beli rabi maning tapi yang kita beli kuat sih kong. Ya iya. Beli tahan Gusti kita kan. Ya moga-moga baik pangapura. Yang wis terjadi priben ya kan moga-moga dibayar rezeki sing akeh bae bisa tepakane kabeh kono beli. Sekarang lupa. Jadi kita ngaku salah. Kita kayak rabi maning ki salah masalah iya. Yang cilaka itu dia menuruti hawa nafsunya, tuling gawa-gawa daging waras. Kita aku jadi kongkon Kanjeng Nabi tak tampak sih dah. Ya memang begitu. Selalu seperti itulah yang terjadi. Bahwa kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa bosan dengan istri kita, kita tahu. Ketika kita ingin berbuat selingkuh juga kita tahu kok. Dan ketika kita memperlakukan kejam kepada anak-anak kita untuk tidak dibiayai juga Allah tahu kok. Enggak ada alasan bahwa kita tidak mampu, enggak ada. Yang udah masih di Samsu sih. Udah enggak di Samsu. Anak ini 4 tahun dia bayar. Iya kan ya kader bikin. Jadi Allah tahu kok. Ya akhirnya Pak terserah dengan Allah aja lah. Oh non. Jadi kita mah saya makan selama ini akan tetap baik-baik aja kah gitulah kira-kira. Ya, tidak akan mempersoalkan persoalan-persoalan yang ada itu. Sebab kalaupun saya selesaikan akan ada soal lain. Jadi daripada persoalan anak santri nggak bayar diselesaikan tapi ada persoalan yang lebih besar, ya miskin baik persoalannya lah. Yang lebih kecil. Iya. Daripada kongkon mikul sekintal yakin baik yang 10 kilo lebih ringan. Ya kan gitu. Nah, dari mana datangnya klaim akan jasa itu? Dari mana ketertutupan hati kita untuk tidak meminta ampun kepada Allah ketika kita sedang berbuat baik? Logis. Bahwa dikiranya kebaikan yang kita lakukan itu dikiranya dibutuhkan oleh Allah. Padahal satu, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Allah kaya sendiri, Allah maha terpuji. Paling-paling kamu yang butuh sama Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tidak butuh sama kamu. Allah kaya sendiri. Sugu dewek beli apa nih sirap? Paling-paling sirah sing butuh nih kita. Jadi ketika engkau berbuat baik dan aku tidak butuh, atas dasar apa engkau merasa bangga diri? Iya kan? Sirah tuku mobil bagus. Kita ku beli apa nih mobilku? Ya kan gitu. Apa mending mobilnya dinggoni sirah dewek. Ya los segawan mana los? Untuk kamu sendiri. Iya. Jadi ketika kita berbuat baik pun satu, diharapkan supaya kebaikan kita dilihat oleh Allah. Dan Allah berkenan melihat kita berbuat baik. Kayak sirang kalau bercawadan no, barangnya bagus kah? Enda loman, enda melas ya boleh. Yang kira-kira ya kan boleh. Iya kan, jadi kita kan manuver-manuver untuk ngolo gitu. Keinginan kita supaya orang yang kita cinta itu
melihat saya positif, kan begitu. Sehingga dia jatuh cinta kepada saya, kan gitu. Iya enggak? Pakaian najis. Gara wakuncar ke kelambi disetrika sing rapi. Nekuk titik bae ya, setrika mana? Iya. Kayak sing mambu keco di deodoran dingin. Ya, cangkem mambu sikatan dingin. Duit langka dadak utang. Ingin berpenampilan kan misalnya. Sampai takang mobil ngiling. Iya kan? Ada keinginan supaya dia berkenan kan gitu. Iya. Allah bisa nggak ditipu-tipu begitu tuh? Nggak bisa. Allah lebih suka bersahaja. Inilah yang bisa kulakukan. Iya. Semoga engkau berkenan menerima apa yang kulakukan. Sampai kepada itu maka yang menutup kita tidak minta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat baik adalah kita merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi ketika kita berbuat jahat lalu kita mengharapkan ampunan adalah dari kesadaran bahwa kita telah melakukan satu pelanggaran. Tapi kalau kita sudah merasa bangga dengan kejahatan, ya tidak mungkin dong minta ampunan. Jadi ketika kita merasa bangga dengan kejahatan, sama dengan kita merasa bangga dengan kebaikan. Kedua-duanya adalah kebanggaan yang tidak disukai oleh Allah. Gue sepakat boleh. Buat mana? Ngomong ke balik-balik. Ketika kita berbuat jahat, kalau kita masih merasa berdosa, pasti kita melakukan ampunan. Tapi kalau kita sudah merasa bangga dengan kejahatan, tidak mungkin kita minta ampun. Kebaikan juga begitu. Ketika yang muncul kebanggaan, mana mungkin kita minta ampun. Tidak banyak kebanggaan, kesombongan atas berbuat baik dengan berbuat jahat adalah sama kesombongan juga. Yang satu sombong dengan kebaikan, yang satu sombong dengan kejahatan. Lah iya. Yang baik itu berbuat baik tetap minta ampun, berbuat jahat tetap minta ampun. Kedua-duanya kita mengharapkan ampunan. Mesti diurai gitu. Sebelum diuraikan beli kamat kita bikin ke. Diuraikan. Dalam hal ini saya setuju gitu. Qultu wa dzalika li anna ta'ata bisatul azzi war rif'ati. Itu tadi analisis saya. Ini analisis ini. Demikian itu kenapa? Karena ketaatan, kepatuhan kita kepada aturan-aturan Allah. Ya. Sebagai satu prestasi, sebagai satu kebanggaan, bisa tulazzi, merupakan hamparan yang menyebabkan kita menjadi terhormat, merupakan status sosial, mendapat adanya peningkatan status sosial sebagai dermawan, sebagai orang alim, sebagai orator, sebagai pejabat, sebagai ya sampai secara fisik sebagai orang yang cantik, sebagai orang yang gagah, orang kaya, itu kan satu prestasi-prestasi. Iya. Wali nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Dan nafsu kita ketika bergelut di dalam kebanggaan atas status sosial, kita merasa senang dihormati orang, dimuliakan orang. Di situ syahwatun wa mut'ah. Jiwa kita, nafsu kita itu merasakan ada satu gairah dan ada kesenangan yang mendesir di dalam hati ini. Enak. Aduh. Kalau bokat kita ku sirakono tekang semono bisanya ternyata ente hebat. Dalam 3 bulan ente sudah bisa beli mobil Rolls Royce. Bukan main. Senang beli konaku. Sampai dengan prestasi pergaulan. Diteksang. Kata ku buat kau siraku biasa ternyata itu pergaulan kalau gede-gedean kabeh siraku ya. Bupati, gubernur, tiada kenal kabeh. Senang beli konaku. Ya. Apa yang prestasi? Pakaian, makanan, pergaulan, rumah, apa saja. Itu ada mendesir di hati kita. Piarane lah alman muka. Iya. Anak gremet-gremet teh. Baka beli ngadil delengan kaca. Paten kerengap cungur ya kunku. Ngob. Emang iya.
Dan kita juga punya teknik ya untuk menggiring seseorang mengiyakan ide kita. Kita bikin dia senang dulu. Seperti itulah. Iya. Dan teknik ini jarang dipakai oleh kaum santri, beli paham. Yang teka-teka aja ngumbangi wong. Ya malah ngejak kakek musuh kan mas. Makanya humor relation juga ingin saya tularkan kepada imam-imam masjid se-Indramayu ini. Wali ananas yalhazuna sahibat ta'ati zahirah. Karena orang itu selalu memperhatikan seseorang yang taat secara zahir itu diperhatikan. Dan kita suka diperhatikan orang. Iya. Ya paling tidak ya acungan jempol lah. Masih nom ya. Jadi wongnya kan masih nom temen. Tasbih beli kari-kari. Kewer-kewer baik. Bocah masih nom. Temen ngomong sekaya wong tua. Kalian dalam pakaian maya. Masih jenggol lah. Tapi hatinya benar-benar berlian. Blag sih kono. Kono kena ko. Yang kita paling pintar ngalem buang kono. Belajar galawas kita ke. Iya. Tapi saya ketika memuji seseorang. Itu saya tidak mau dibuat-buat. Saya ingin sejujurnya dan seadanya. Sebab kalau dibuat-buat terasa. Ngerasa ngibul, gombal kan enggak. Gombal, jawabnya. Ember, jawabnya. Yang tadi ono aduh itu ku melok-melok teman. Kok pelok sih melok. Teman yang ketengnya melok-melok nih. Kan mau tuh ngalem kok ngeceran deh. Iya. Wong medit di alam loman, ya kerasa kan nega. Ngaca. Iya. Ya, wong bodoh di alam pinter, ya malah tadinya buat pisan. Ya ngecek aja kenemenan ya diwalak-walik sana. Ya, jadi udah sebatas dalam kejujuran aja lah ya. Sekecil apapun kita mampu untuk menghargai orang lain di antara kita. Jadi jangan kitanya yang menuntut orang lain untuk menghargai kebaikan kita. Jangan. Kitanya berbalik. Siapapun yang berbuat baik, kita harus hargai. Belajar untuk mengakui kehebatan orang lain. Mengakui jasa orang lain. Menghormati kebaikan orang lain. Itu yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, jangan munculkan keinginan seperti itu. Nanti lama-kelamaan kamu jadi orang gila. Namanya gila hormat. Ketika tidak ada yang menyanjung, kamu kecewa, mungkas tulungan akhir. Wis abudina pun mari beli nyumbang-nyumbang maning. Apa sih? Pegel sih. Nah itu jadi persoalan. Janganlah kau siksa dirimu sendiri dengan angan seperti itu. Nah, itu. Orang yang taat secara lahir itu diperhatikan. Wa yanzuruna bi'aini ta'zim, dan orang juga melihat orang berprestasi itu dengan pandangan mata mengagungkan, bi'aini azim, mengagumkan dengan mata melotot, dengan acungan jempol, bari manggut-manggut, bari kecerak-kecerak, hebat juga. Nah itu kan selalu. Wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim, dan orang berlomba pak dingin-dingin untuk berkhidmat dan memberikan penghormatan. Semua orang ingin dekat semuanya. Iya kan? Karena kedekatan dengan orang yang hebat, kecipratan hebat. Iya boleh. Karena dia kaya, semua orang limbung, rebutan pengen orang dekat semua. Tangga kah? Nungguin kapan kita dikongkone? Ya begitu. Ya memang begitulah kira-kira. Itu. Ya memang ketika kita sedang melakukan satu prestasi. Belajar, ngaji, pinter, bisa ceramah, bisa pidato, dipanggil ustadz, lama-lama udah kiai. Kita ada satu status yang terus bisa meningkat. Ya. Sampai wong ngundang arane ke beli wani. Minimal kang kaji, kapan akangnya dengan kang kaji. Iya kan? Dan orang juga semuanya hormat. Iya. Sing mau neore muka, kin ma awe-awe. Kang Ci, mangga mampir. Semua hormat, semua sopan. Nah itu kan hal yang semacam itu menyenangkan nggak kira-kira?
Iya. Ya titel pangkat disebutkan juga itu kan sangat menyenangkan. Kepada Bapak Al-Mukarram, Kiai, Haji, Profesor, Doktor, Insinyur, SH, membutuhkan dengan kah? Iya. Ya seperti itulah titel kita. Apalagi juga dengan sebutan-sebutan jabatan kita sebagai gubernur, sebagai camat, sebagai kuwu. 50.000 ki murah kin ki. Kanggo bayar wong undang Kang Kuwu ki. Padahal salah Kang Kuwu 50.000 diselapakan langsung. Betapa enaknya telinga itu ketika dipanggil Kang Kuwu jar sindenek. Jadi memang iya, mamanya Tati, ini mana Tati kah? Itu sangat menyenangkan. Iyalah. Artinya begini, kita jangan a priori bahwa hal itu sepele. Tidak, itu sangat menentukan. Kalau Anda tahu orang itu senang disanjung, kenapa Anda nggak pernah nyanjung orang lain untuk menyenangkan orang lain? Ketika engkau berbuat baik, ingin dilihat orang. Kenapa ketika ada orang lain berbuat baik, kamu tidak mau melihatnya? Ya, langkah papane. Cih, gimana? Lemun sih dikonokaken lara dibeli mobil, aduh, Honda ora aku. Kasek, ya paling ada utang. Wis enggak paham bikin. Ini hanya persen-persen kecil. Tapi itu menjadi satu kendali ya. Satu bumbu ya formalitas dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan bahkan menentukan kualitas pergaulan kita di masyarakat. Iya. Apa sampai tekang sira dijuluki bocah omongannya sepah. Bakal ngomong sama buntut jangan kah. Saking belum bisa ngomong. Iya, kader rai tebalan. Iya. Rai tebalan sama tebalan. Betapa belikan karuan kah? Lah iya. Nah ini kita dalam secara manusiawi itu kita harus mengerti kenapa manusia itu seperti itu. Balik maning ma'junatul adam yaitu al-bala wasyahwa wa apa maning wal hawa. Emang singkon. Ya adonane ku ublekan-ublekannya kayak kuno ana hawa nafsu segala macam. Jadi kita itu menyentuh kemanusiaan kita juga menarik jiwa kita itu. Ya, anak germat-germat, saya anak ngob-ngobannya, ya begitu. Ketika kita dihinakan, ya anak telep-telep. Anak gergel-gergel, anak pedes-pedes ya kunku. Kita semuanya berupaya kok, masih durung kedelang baik, ya Masya Allah. Boro-boro kesuwun. Beli dilirik-lirik acan. Jadi kita cicipana bedingin, buanak bublenak cicipana aja langsung dibuang ora. Si ngomong eman-eman untuk masakannya sira. Paling ora lu ya kayak ujaran paling enggak. Ini ungkapan-ungkapan dari masyarakat kelas bawah itu saya menangkap. Itulah kualitas mereka. Iya, nah sekarang kita mau meningkatkan kualitas enggak ya bangun kita satu komunikasi jalur komunikasi yang lebih produktif dong. Jangan hanya saling menghinakan mencaci maki. Lah ya bulan kali ngaji maka terus meneruskan ke. Tapi teman kita nek kanane ganjaran mana ngawit mana gini ke. Tekan ganjaran mana mah. Ya karena ganjaran mah santok-toka. Ganjaran mah. Iya. Jadi iya. Ya seperti itu. Jadi sangat manusiawi ketika seseorang itu kepengen dihargai. Ya. Dan itu menjadi dasar modal di awal. Untuk mencari penghargaan yang lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Dan sampai akhirnya mendapat status yang lebih sebagai pemimpin umat. Ya kan begitu. Terus. Nah, itu dalam hal dunia. Ketika engkau juga ngaji maning tambah pinter, alpi apal, pengen maning,
tak apal Quran, ambekan maning ngapalakan Bukhari. Pada baik dunia kabeh kan kah. Sampai tekan sira kepengen jadi wali kah? Wali dunia kan kah, wali-wali daya. Karena orang yang pengen jadi wali, pengen jadi wali Allah, bukan wali dalam pikirannya, adalah wali dunia. Kalau wali-wali akhirat mah pasti dia tidak pernah mengharapkannya. Yang ada apa? Ujar Gusti Allah baik. Pas sudah diterima bagi untung sebenarnya mah. Kesuwun ya. Bisa boleh ke gawakah? Alhamdulillah. Iya. Pada salah jadi pendungi bagi kita masih untung. Gitu. Iya kan. Nanti status yang semacam itu Allah yang akan menghargainya. Dan nanti pada ujungnya kita harus sudah tidak lagi mengharapkan penghargaan orang lain. Saya tidak membutuhkan penghargaan siapapun. Biar Allah saja yang menghargainya. Saya tidak ingin dilihat oleh siapapun. Biarlah Allah saja yang melihatnya. Saya tidak pernah minta imbalan dari siapapun. Biar Allah saja yang membalas. Iya. Kalau barangkali jabatan saya terlalu tinggi sebagai jenderal, ya kopral pun gak ada masalah. Jadi prajurit, silahkan. Bokat keduren, usah jadi hansip ya boleh apa-apa. Bokat hansip masih ada status ya, jadi jaran boleh apa-apa. Bokat masih nergana, jadi kerasan yang jaran, sing penting kegawa. Wis selesai. Ya, jadi dia siap untuk diposisikan apapun. Sing penting padu asal kegawa. Jadi miris perasaan tuh. Ngenes dewek, penuh harap. Padu asal kegawa baik. Iya. Beling jaluk diregani larang maning sepadu asal kegawa beka. Iya. Nembe dianyangnya bagus bunga kita ke konon beli. Itu yang sesungguhnya perlu dimunculkan. Kalau kita sudah mampu membangun perasaan seperti itu, percaya sejak itu engkau tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Engkau tidak akan menuduh orang lain yang sesat segala macam, gak ada urusan. Dan engkau akan menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang sangat menyenangkan. Siapapun yang mendekati Anda. Dan akan banyak orang yang merindukan kepada dirimu. Nanti harus beli whisky begini. Iya. Iya beliwan. Iya. Iya. Nggak kena kan. Gas bawahi. Jangan sampai kau menjadi manusia yang orang ibat-ibat mengharapkan aja sampai ketemu maning kerbejakan kah. Anaknya ulai kan. Tekan gawa kodok, mana tekan gawa ulat dok pisan mana. Jadi orang ya trouble man, ya trouble man. Orang yang selalu membuat masalah. Iya. Iya, boro-boro ikut serta menyelesaikan malah menambah persoalan akhirnya. Nah, iya. Yang kadang-kadang nyong kenal beli, nabe ketemu kah langsung sengit. Ana rai mokonanku. Dodo judi tai. Iya, salah beli, nabe kenal ya. Tapi aku melengos bener raiku. Dalam wajah bagus, sungurnya bangir padahal mah. Ana maning wong sing unik kembang baru kelihatan menyenangkan. Kadang-kadang cantik juga enggak tapi menyenangkan kok. Ya cantik biasa-biasa saja lah tapi ya menyenangkan. Iya ngomongnya lembut, ya kan gitu, menyenangkan. Sehingga kita bisa bertahan, bercerita berlama-lama kan. Iya unik kembang mohon gunung. Nah, ya. Beli sebalik ya. Yes, yang baik. Adus kembang warna pitu. Ya, ini kita kembangkan dulu sehingga Allah itu yang sangat dituntut adalah keprihatinan kamu aja ada kudung. Iya. Yang selalu mawas diri, hakin diterima tak beli ya. Konon kah? Diimpleng-impleng main ini ketaksir bikin ke barang kayak kan halaman ning tender kan ngajuakan berapa dilus-lus maning kurang pojok kayak kurang serut diserut maning cetek kurang gelap jadi gelap maning terus seperti itu kita ketika kita mengharapkan supaya amal kita diterima jangan take for granted
sudah selesai kulaksanakan dengan sempurna. Itu yang banyak kejeblok. Kita ujian. Baru setengah jam. Masih ada setengah jam lagi. Jawaban sudah terjawab semua. Jangan sombong. Langsung ngengkek metu. Wah, aku paling pinter. Salah kabeh ternyata. Periksa maning. Bener beli ya. Oh, titiknya kurang. Lumayan. Oh, nambah titik maning. Oh, hurufnya huruf besar. Wah, kalimatnya disempurnakan lagi. Oh, itu nggak salah, diulang lagi. Akhirnya kan sampai neng. Kalau sudah neng, ya sudah serahkan. Ini yang bisa kulakukan. Itu aja kebersalahan. Ketukut tablikin kini gue salah ke amal sedekah. Wallahualam. Nggak ada jaminan dengan ilmumu yang tinggi engkau telah sempurna. Iya. Iya begini. Siap pasrah menerima hukuman mah. Memang itu satu kondisi tertentu. Ketika kita sudah terjepit. Tidak ada upaya lain untuk memperbaiki. Sehingga dia siap untuk tidak naik kelas kan. Ya bagaimanapun juga. Itu penting. Ya, dalam kehidupan gitu. Kita mengakui kesalahan kita. Itu penting. Dalam membangun pribadi yang baik adalah ketika seorang gentleman mengakui salah. Itu luar biasa. Kebanyakan orang itu selalu ya pinternya itu berdalih. Ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Gara-gara sira, gara-gara terlalu banyak gara-gara. Padahal semuanya kan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akui aja kesalahan saya selesai. Bawahan saya tidak ada yang salah. Saya yang salah sebagai pimpinan. Saya bertanggung jawab. Itu gentleman. Iya. Karena saya juga ya pernah jadi bawahan. Dan selalu disalahkan. Ya, ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Yang dapat bintang penghargaan atasan. Ketika misi itu tidak tercapai. Kita yang disalahkan. Itu yang menyebabkan jadi saya bekerja dengan manusia itu membosankan tuh. Muak kayaknya. Udah. Sebaliknya mulai merusaknya. Tidak ada lagi majikanku, hanya Allah aja selesai. Dan Allah siap memaafkan segala kesalahanku. Dan ketika kita sudah berbuat semaksimal mungkin, ya kita tidak ada jalan kecuali pasrah. Ya diterima ya syukur, tidak ya bagaimana caranya supaya diterima. Ya buat disiksa ya mangga, dipai ganjarannya mangga, tapi ya pribadi caranya supaya dari ganjaran kan belas. Iya, itu tak ada. Kita yakin bahwa Allah yang menentukan, tapi optimisme selalu ada. Iya. Innaka tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Innaka tu'ti mulka liman tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Tapi di ujungnya ada satu komitmen, biyadikal khair. Aku yakin engkau baik sekali kok. Di tanganmu segala kebaikan. Ya kula mah segala proposal kan ki. Dikabul ya mangga, ya botennya mangga. Semua keputusan saya yakin pasti bisa. Tetapi saya yakin Anda gak bakal tega menolak permohonan saya. Kok nanti kira-kira kok? Ya iya. Jadi pada akhirnya siap menerima hukuman itu adalah pada kondisi psikologis ketika orang sangat terpepet sekali. Ketika itulah muncul keinginan untuk berdalih kan gitu. Mencari argumentasi. Untuk tabrir, untuk cuci tangan, untuk membenarkan diri sendiri, mencari alasan sebanyak-banyaknya dan alasan semua itu bohong semuanya. Dan malah tidak berkenan lagi. Iya, siap menerima hukuman adalah hal yang bagus. Tetapi kita juga harus menyatakan bahwa masa ya usul tegel ora, kadang digawene sapes. Iya. Iya kan, kata lagi Gusti Allah, masa lagi dewek dipenuhi dewek firman. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau kau siksa, mereka hambamu juga kok. Engkau yang bikinnya. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni, fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun kok. Apa tabah? Innaka antal azizul hakim ya, innaka antal azizul hakim. Innaka antal ghafurur rahim, innaka antal apa ya? Innaka antal ya. Ya artinya bahwa Anak antal ghafurur rahim, kau Maha Pengampun dan Penyayang. Itu. Wa kullu ma azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi. Apa saja yang diagungkan oleh makhluk menjadi terhina menurut pandangan Allah. Ya. Terbalik.
Dan seringkali hal yang terhina menurut pandangan manusia, malah itulah yang mulia menurut pandangan Allah. Orang miskin mulia nggak di tengah masyarakat? Melarat bantat ya, terhormat boleh. Tapi Allah melihat engkau hebat. Engkau kuberi tugas dengan tidak kuberi fasilitas, engkau mampu menjalaninya. Saudara, ayo ngomong apa? Lamun sira iki aturakan surat yang harga oleh segi mobilnya nya duitnya 5 juta, yang supire ya kan bega pengen. Kadang-kadang surat yang disampaikan duitnya dibantu kabeh gini. Ketika ada santri saya, Pak Kiai saya jangan nganterin. Mobilnya udah, uangnya udah saya laksanakan tanpa fasilitas surat nyampat. Itu yang hebat. Jadi orang miskin itu adalah orang yang mendapat tugas dengan tidak diberi fasilitas dan siap menjalaninya. Apa bukan pahlawan? Mau saya bukakan rahasianya. Mengapa saya mengatakan bahwa mereka Man Kadim, Bitarmim menjadi tokoh-tokoh legendaris dalam pikiran saya. Gitu. Iya, yang hebat-hebat itu kan Bitarmim, orang kalau Man Kadim bakal Ijan. Iya, yang tidak diberi fasilitas hanya diberi pacul oleh Allah tuh. Dengan pundak yang kokoh dia bisa bertahan hidup kok. Subhanallah. Iya kan? Barang sira motor dua. Jadi pegawai negeri masih ngereng-ngereng masih pribadi. Iya. Masih tamur sih. Dibeli fasilitas lebih banyak dari yang lain. Kita lihat gitu kan gitu. Masih lo ngereng-ngereng begini. Ya diberi tugas juga kalau difasilitasi lengkap semua juga pengen. Dan memang logikanya setiap orang diberi tugas besar, fasilitasnya pun besar. Karena dia tugasnya sebagai bupati, maka fasilitasnya ya besar dong. Rumah dinas, mobil dinas, makannya dibayarin negara, gajinya pembantu bayarin negara. Iya. Anggaran belanjanya sekian miliar setiap tahun untuk kepentingan di bawah kekuasaan dia untuk apa terserah, buat dia mau makan, buat segala macam. Dan representasi seorang pejabat. Iya kan? Dibayari kabeh. Kenapa? Ya memang dia tugasnya besar. Nah kalau seorang tugasnya sebagai satpam, ada mobil dinasnya enggak? Bukan Rolls Royce. Rumah dinasnya itu istana di Buckingham, di Westminster. Di samping rumahnya Pangeran Charles itu barangkali. Ya nggak mungkin dong. Nah kamu ini adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Allah dengan diberi fasilitas pas-pasan. Ternyata bisa kok. Hebat nggak? Hebat. Ya kalau fasilitasnya penuh yang hebat nggak apa? Nggak hebat. Jadi yang hebat siapa? Orang hebat orang masih yang hebat. Paham nggak? Ya sebakat diure masih beli paham ya terlalu sih mah. Iya. Nah itu wa kullu ma 'azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi. Semakin dilihat mulia oleh manusia, semakin terlihat hina menurut pandangan Allah. In kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haqq. Kalau dia tuh merasa gembira dengan statusnya itu. Merasa bangga dengan kehebatannya itu. Wa yaqna'u bihi dunal malikil haq. Dan dia merasa puas dengan tidak melibatkan Allah dalam kesuksesannya. Hasil jerih payahku ini. Memang iya. Tidak kusugi ya. Iya sugi kita orang. Masa menarik kusugi. Sing biasa dulu. Ya oleh makaya. Oke. Itu gitu. Bikhilafil ma'asiyati, berbeda halnya dengan kemaksiatan. Fa inna ma hiya bisatu dzulli wal inkisar. Karena itu sudah masuknya wilayah kehinaan dan kerendahan. Orang maksiat terbongkar, ya kan gitu. Kita nyopet ketangguhan diarak-arak, waduh kayak ngapa isinya kan. Merasa terhinakan sekali. Iya, tangkap polisi gara-gara nyolong pelem. Aduh, Masya Allah. Barangnya si anak kan nyolong pelem, kalau butuh gunakan duit, ya ngerawepen tangga.
Tangganya beli terima, polisi apa belisin. Iya. Jadi rasa hina, rasa malu, saya kira seharusnya perlu orang tuh sering dipermalukan. Biar lama-lama dia tahu rasa malu sih. Sebab kalau tidak ya nggak malu-malu. Sampai di balik jeruji besi di mobil. Dengan tangan diborgol. Dari rumah dinas sebagai bupati Purwakarta. Tangan diborgol. Dari balik jeruji. Ya, akan bawa ke tahanan. Bisa melambaikan tangan dengan tersenyum. Seperti pahlawan sinting bikin. Dan beli ini gambarnya kan. Ini rada Cirebon. Saya kan jadi ketawa. Ini bener tak beli. Merasa bangga. Ditahan oleh KPK. Kan gitu. Tersangka. Kasus korupsi. Itu. Iyalah kira-kira begitu. Wa mahallu suquti wal ihtiqar. Dan tempat kejatuhan dan penghinaan. Wa kullu ma saqata min 'ainil khalqi 'azuma fi 'ainil haqqi. Apapun yang rendah, dilihat rendah oleh manusia, akan dilihat agung oleh Allah. Ketika engkau merasa malu, momentum seperti itu seperti yang diharapkan. Merasa terhinakan, merasa tidak lagi ada orang yang menghargainya. Memang kondisi seperti itu ya tergantung kamunya. Bagaimana melihatnya. Iya. Apakah itu sebagai kebaikan Allah ataukah sebagai kekejaman Allah. Terserah kamu aja sih. Nah, bagaimana kita melihatnya. Bagaimana rasa sakitnya hati ketika kita dihinakan orang. Nggak ada yang nyapa. Pada riak itu KB bayangkan. Plongo. Simone wakaji. Melengos kabeh, ya kan? Momentum yang seperti itu seperti yang diperlukan kamu merasa terhina di hadapan Allah sampai sekarang nggak pernah muncul kok. Singana sobut debat dari kamu kok. Yang digusol aja pedang priben sudah mana kok. Wah rasa beli. Ya itu persoalannya. Fakan al-abdu fi hali ta'ati li rabbih ahwaju ila hilmi wa afihi minhu fi hali ma'asiyatihi. Jadi sehingga ketika hamba itu sedang dalam keadaan mentaati Tuhannya, dia sedang seharusnya lebih membutuhkan kasih sayang Allah dan ampun Allah daripada dia sedang melakukan kemaksiatan. Ngerasa pantas tak beli kita semenak ya. Jujur kita nyumbang limang pantas beli. Angan nang beli pantas. Iya. Aja telepon. Ya semua udah syukur tekutang ora. Syukur semua udah untung sumbang ora. Kalau beli gak beli apa kita mah. Oh, iya. Lianna ta'ata allati yansha'u 'anil 'azz wal istikbar, karena taat yang menimbulkan rasa bangga dan sombong akbahu minal ma'siyah. Lebih buruk daripada kemaksiatan allati turisudzull wal iftiqar, yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Bal fil haqiqah laisat bita'atin. Kebaikan yang bangga itu hakikatnya bukan ketaatan. Orang sombong. Dia berbuat baik lalu sombong kan gitu. Atas dasar apa Anda sombong? Lalu bersombong kepada siapa? Ya, sebab orang ketika merasa sombong itu telah menyingkirkan Tuhan dari dalam hatinya kok. Akulah segala-galanya. I'm the greatest. Akulah paling hebat. Siapa lawan saya kan begitu persoalannya. Kalau tidak salah dunia kita baca juga ada bangir sih pesak bikin kan. Sempuh ke begitu baca juga bangir kan. Jadi artinya apalagi Allah, kita saja sebagai manusia biasa. Bagaimana perasaan Anda ketika berhadapan dengan orang yang wataknya sombong? Apa tidak memuakkan? Ketemu Bapak saking punti. Loh, beli kenal tah? Ini kita kok. Iki. Ini ketemu Bapak saking punti. Sira beli kenal kita ki. Wah, sira mah kurang pergaulan. Kita ki bakal di Sarmon. Sing duwe sawah 200 hektar ka, koplok siraku. Padahal perlu sarang sinten.
Ya siapa baik sing nongol kita mah. Angel temen gak ada wong sombong kia. Menyebalkan gak kira-kira? Sirane mah niat ngormati kan ki, mangka lingki. Nyong kita beli pantas dodok nih kursi mukorangku. Wis ngatek baik. Subhanallah. Enak beli bergol karo wong sebut ki. Beli doyan kita mah iya. Apa maning Gusti? Allah. Kamu merasakan betapa keselnya berhadapan dengan orang yang sombong itu. Iya. Dari sirane nganggo ali-ali ku rasa bangga di mek-mek. Ya, pada ngelidik nih mah. Masya Allah. Jawane masih ngatokaken anak sing umur 3 tahun wis Iqra 6. Anak kita mau wis Iqra 12 sing anakku. Mumeteng. Sampai hal yang semuanya itu kenapa? Karena orang sombong itu apapun yang dia lakukan adalah menghinakan lawan bicara. Iya. Jadi apa? Orang yang sombong apa enggak menghina Allah? Iya. Selama diparingi Gusti Allah bisa ojel karo sira kana ya. Sira bisa desa warang sehat orang kita sih enggak bisa sugih. Ya makanya kita aja. Tukar kalau Gusti Allah menunggu. Mesin enggak lama-lama kita memang sadar dia. Jadi kita ke pangeran menentukan enggak ada urusan bagi tanah masih ada dia nyobit kita aja. Apa beli dulu dakin ke? Bolak-balik. Nah ini ketika engkau melakukan kejahatan, melacurlah. Engkau merasa berdosa, iya kan? Tetapi ketika engkau menghina Allah, engkau tidak pernah merasa berdosa kok. Padahal mengampuni kesalahanmu berzina, persoalan yang sangat kecil bagi Allah. Tapi persoalan besar adalah penghinaanmu kepadaku. Paham bikin ke? Angel maning baik ya teman. Iya, bakal ngaji maya. Iya. Subhanallah. Iya. Yakin mah anak bocah aja. Nyolongi pakai kita ya bos. Tapi pakai sarung sendal gak sering hilang orang kan ya us pura-pura lah ya kata bos nyolong sendal. Tapi begitu ada anak santri yang menghinakan saya. Kata bisa apa sih buya kok? Keblek duitnya singti. Anak santri ngomong koranku. Pernah saya langkat ah. Anak no. Singti duitnya buya kok. Sinting besok. Karisi lah saya antur mangsa dina-dina kan aku. Duitnya siapa? Anak mau koranku. Apa bukan perasaan besar? Perasaan besar sudah penghinaan sih. Apa perlu kumaafkan? Sulit memaafkannya. Sekalipun saya berupaya dan berjuang untuk memaafkan semua kesalahan orang. Tapi kan perjuangan besar bagi saya. Untuk melupakan itu. Ngantil beli. Ya kali bocah juga sendal gitu mah ya sekarang matak cewek bisa gak? Sih mah sendal lagi dijukut si pipin maning. Berarti kan kono nyentak aku. Iya, tapi sakit hati di satu penghinaan dari santri saya. Ya, seumur hidup nggak bisa dilupakan. Dan catatan hitam kan. Ya iya. Dan ternyata akhir-akhirnya kebaikan-kebaikanmu yang kau lakukan selama ini yang kau bangga-banggakan. Ternyata catatan hitam semuanya itu. Angkat ya. Ya harus manusia yang beli paham barangnya mah. Ya kembali persoalannya kita kembali sekali. Mawas diri aja lah. Jangan sombong. Kita jangan selalu penuh harap. Kita yakin semuanya serba salah. Yang penting kita sering minta ampun. Sering konfirmasi. Sering komunikasi. Iya salah satu. Kenapa frekuensi komunikasi kita dengan Allah itu sehari 5 kali itu penting sekali. Karena malam sadar, pagi lupa. Pagi sadar, siang lupa. Makanya sepanjang hari kita lapor lagi, merenung lagi. Kesana kan intinya mah. Dudu fase maca fatihah kan mah. Iya kan maca fatihah berpola bedol halaman jarang kono kun mah. Bisa trilat Jawa, film masa urunga. Iya. Kita merenung aja kan. Paling enggak sampai 10 menit lah ya. Ada 10 menit salat enggak ada ya? Ada. 5 menit lah. Ya Fatihah sampekan. Kulhu. Orang loro Fatihah sampekan. Jadi patang ampekan. Orang kata tangan. Iya. Ya subhanarabbil ala bihamdi. Beli ampekan bintelo. Tul. Ceringaknya kuis bermaning. Ya. Nah sekarang mumpung ingat saya. Momentum yang paling tepat untuk introspeksi adalah ketika engkau sedang bersujud. Yang penting. Iya.
Eh, karena ketika orang itu sedang bersujud, kata Allahnya, dia sedang dekat denganku. Orang sangat dekat denganku adalah ketika dia sedang bersujud. Iya kan? Iya. Karena dengan posisi duduk kita saja, dengan kepala yang nyungsep gitu, dengan jidat yang tertekan ke tempat persujudan, maka sebetulnya kalau yang bagus sih kalau sholat tuh nggak usah pakai yang empuk-empuk dong. Biar kita merasa, nah, pada rumah darah tinggi kan si rumah. Wirung batukan tukang ada sujud. Wasimahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya kamu orang sujud apa jadi orang dengan darah tinggi itu kan makan keselamanya. Oke, yang mudah-mudahan saja Allah mengampuni kita semuanya. Ya, assalamualaikum.